teman-teman semua, selamat datang di channel Cafe and Bible Devotion. Ya, sebenarnya rencana saya adalah saya pengen memulai dari kitab Kejadian. Jadi mulai dari bulan Januari, pembahasannya adalah mungkin akan pasal per pasal, dan apa yang pernah saya tuliskan di sini, apa yang menjadi pembelajaran saya, rema saya, itu akan saya bagikan kepada teman-teman. Nah, cuma untuk hari ini, untuk kali ini, untuk yang the first time ini, saya juga bingung ini mau sampaikan apa dulu ya, apa yang mau saya bagikan ya. Oke, baik teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Mazmur pasal 91. Di dalam Alkitab itu judulnya adalah Dalam Lindungan Allah, Mazmur pasal 91. Ya, teman-teman silakan buka Alkitab. Ya, karena ini lumayan panjang, nah di video kali ini saya akan bagikan 1 atau 2 poin dulu dari rema saya. Oke, kita baca ya. Judulnya adalah Dalam Lindungan Allah. Nah, di Alkitab saya pribadi, saya menuliskan di sini sebagai rema saya adalah saya tuliskan berkaitan dengan judulnya adalah Supernatural Shield. Supernatural Shield. Jadi perisai supernatural. Oke, kita lihat ya ayat 1 dan ayat 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Saya bacakan dalam versi bahasa Inggris ya, King James 2000 nih. He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Sekali lagi, he that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Jadi dalam terjemah bahasa Inggris ini dikatakan ada satu kata-kata yang saya senang sekali, yaitu secret place. Secret place dari apa? Secret place of the Most High. Secret place dari yang maha tinggi, yaitu Tuhan sendiri. Nah, di poin pertama ini yang menjadi rema saya adalah saya tuliskan di buku ini, secret place is the safest place. Secret place is the safest place. Jadi tempat rahasia di dalam Tuhan, itu ya, tempat rahasia di dalam Tuhan adalah tempat yang teraman. Saya ilustrasikan begini teman-teman. Teman-teman pernah nonton nggak, atau pernah tahu nggak, atau pernah dengar, pernah lihat film yang sudah lama sih, judulnya Panic Room, ruangan untuk keadaan panik. Di film dikisahkan seorang ibu dan anaknya itu di rumahnya kemasukan perampok gitu ya. Nah, jadi dalam keadaan yang panik, dalam keadaan yang untuk menyelamatkan diri, mereka masuk ke sebuah ruangan yang memang sudah dibangun secara khusus, disebut dengan panic room. Jadi di dalam ruangan itu mereka aman, itu tidak bisa dimasuk dari luar gitu ya. Jadi ada passwordnya, dan itu seperti berangkas besi yang besar. Jadi mereka stay di situ. Di situ juga bisa melihat monitor, ada kamera-kameranya. Itu disebut panic room. Jadi saya tuliskan di sini adalah begini. Memiliki secret place dalam hidup berarti memiliki panic room teraman di dunia. Ketika COVID-19 virus corona ini melanda, mewabah, mungkin pekerjaan kita, bisnis, usaha, perekonomian kita juga terdampak. Ketika kita punya secret place di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita memiliki panic room yang teraman, yang akan melindungi kita ya dari segala yang terjadi di luar sana. Kemudian saya tuliskan lagi begini. Mereka yang memiliki waktu dan tempat khusus untuk mencari Tuhan setiap hari adalah orang-orang yang memiliki perlindungan supernatural. Jadi ternyata ketika saya renungkan ayat 1, ayat 2 ini, saya mendapatkan bahwa bagaimana sih memiliki perlindungan supernatural seperti ini? Bagaimana sih memiliki panic room seperti ini, memiliki secret place seperti ini? Ternyata simple. Tuhan tidak menyuruh kita berbuat yang aneh-aneh, harus apalah, harus bagaimana. No, just simply begitu sederhananya adalah, kalau kita baca sekali lagi di ayat 1 adalah dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. He that dwells in the secret place of the Most High. Kita hanya tinggal diam, miliki waktu untuk tenang, untuk
tinggal dekat dengan Tuhan, tinggal diam di dalam Tuhan, maka kita memiliki secret place itu. Maka kita memiliki the safest place itu. Nah, oke, jadi teman-teman, seperti yang saya bagikan di poin pertama ini, di ayat 1 dan 2, yang menjadi rema saya, secret place is the safest place. Maka mari kita memiliki secret place di hidup kita, ya, yaitu tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Seperti yang Tuhan Yesus katakan adalah, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kenapa disebut secret ya? Kalau saya bertanya, kenapa secret ya Tuhan? Ya kan rahasia ya. Jadi orang lain, kalau rahasia berarti kan orang lain tidak harus tahu dan tidak perlu tahu. Maka itu disebut secret place. Secret place kita sehari-hari adalah ketika kita punya waktu dan hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Itulah secret place kita. Orang lain tidak perlu tahu, orang lain mungkin tidak harus nonton, harus lihat kita. That secret itu hanya pribadi kita dengan Bapa. Kita membangun hubungan kita setiap hari seperti itu, dan tidak perlu diganggu orang lain, tidak perlu diganggu dan diusik atau ditonton oleh orang lain. That secret place, Tuhan mau kita datang kepadanya, bertemu pribadi lepas pribadi. Ada satu lagu yang bagus sekali, lagu ciptaannya Redo, worship leader gereja Masyaron, judulnya Secret Place. Kata-katanya seperti ini, saya nyanyikan sedikit ya. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, till less of me and more of Him. So that's secret place. Pastikan kamu memiliki secret place-mu di dalam kehidupanmu, dan miliki itu setiap hari. Oke, baiklah teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Tentunya kita akan membahas lagi, saya akan sharekan lagi rema-rema saya di ayat-ayat selanjutnya di dalam Mazmur pasal 91 ini. Saya bahaskan nanti video terlalu panjang. Oke, so I see you again next video. Ya, stay tune terus di channel ini, Cafe and Bible Devotion. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.